An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Muttafaqun alaih. Neraka itu dikelilingi oleh syahwat, hal-hal yang disukai oleh nafsu. Wa hujibatil jannatu bil makarih, sementara surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai atau yang dibenci. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Sahih Muslim yang senada dengan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Jadi terbalik. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai, sedangkan neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang disenangi oleh syahwat, oleh hawa nafsu. Jamaah sekalian, para ulama menyebutkan, jadi terkait dengan hadis ini ada dengan bahasa hujibat, artinya dihijabi, atau dengan bahasa huffati, huffat, yaitu diselimuti. Tetapi para ulama menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, antara hujibat dan huffat itu maknanya sama, maknanya tidak berbeda, adalah selimut, keliling dan seterusnya, artinya sesuatu yang menyelimuti sesuatu. Nah, terkait dengan hadis ini atau senada dengan hadis ini, sebagaimana tersebut dalam riwayat Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, lama khalaqallahul jannah qala Allah taala li Jibril, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, maka malaikat Jibril dipanggil seraya mengatakan, ungdur ilal jannah wa ila ma a'dattu ilaiha fiha. Lihatlah surga wahai Jibril, wa ila ma a'dattu li ahliha fiha, dan lihatlah bagaimana kenikmatan surga yang aku siapkan untuk para penghuninya. Begitu malaikat Jibril melihat surga, maka malaikat Jibril berkata, fa wa izzatika ya Rabbi, demi kemuliaanmu ya Allah, ma yasma'u ahadun biha illa dakhalaha, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar surga. Kalau memang surga begini, itu tidak ada yang mendengar tentang surga kecuali pasti dia akan masuk surga. Kemudian
wa umira biha wa huffatil jannatu bil makarih. Setelah malaikat Jibril memberikan komentar demikian, maka diperintahkan surga itu untuk dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, sesuatu yang dibenci oleh manusia, sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril untuk yang kedua kali, idhab ilaiha, unzur ilaiha, lihatlah bagaimana keadaan surga sekarang setelah diselimuti dengan sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Wa bi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khiftu an la yadkhulaha ahadun. Ketika surga sudah dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia, maka Jibril mengatakan, saya khawatir ya Allah, dengan kondisi surga yang sekarang ini, aku khawatir tidak ada seorang pun yang selamat, artinya yang masuk surga. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk melihat neraka. Unzur ilaiha wa ma a'dadtu li ahliha fiha. Lihatlah neraka ya Jibril, dan apa yang sudah aku siapkan untuk penghuni neraka. Begitu malaikat Jibril melihatnya, maka malaikat Jibril mengatakan, wa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la yasma'u ahadun biha, ya, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang neraka, alla yadkhulaha, kecuali tidak akan mungkin akan masuk ke dalam neraka itu. Kemudian wa umira biha wa huffatin naru bisyahawat. Setelah itu Allah memerintahkan agar neraka dikelilingi oleh syahwat-syahwat manusia. Apa yang disukai oleh manusia, yang disukai oleh hawa nafsu mereka. Begitu malaikat Jibril melihatnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengatakan, wa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khasyitu, aku khawatir tidak ada orang yang selamat darinya ya Allah. Nah, ini merupakan penjabaran atau penafsiran dari hadis yang kita sebutkan tadi, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka itu dikelilingi oleh syahwat dan surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsunya. Terkait dengan hadis ini, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Syekh Abbad, ya, bin Abbad hafizahullah menyebutkan, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih,
dengan ucapan beliau, jika kita mendengar suara adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, sementara kita sedang beraktivitas, sedang menggeluti kehidupan dunia, maka kalau kita ingat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hujibatil jannatu bil makarih, maka ini yang akan menginspirasi kita bahwa ketika sedang beristirahat, ketika sedang beraktivitas, ketika sedang santai, sedang kongkoy-kongkoy, kemudian dipanggil untuk melaksanakan sholat berjamaah, itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak disukai oleh hawa nafsu. Ketika ingat hadis ini menjadi pedoman bahwa surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu, maka akan menggerakkan tubuhnya untuk segera mengambil air wudhu dan melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah.